Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan bahas bedanya antara Nasdem, PKS dan Demokrat dalam yang bisa kita nilai setelah jadinya kasus, bukan kasus ya, jadinya case dalam artian ya kejadian pencalonan Anies dan Caimin. Jadi kita bisa nilai nih sekarang. Ya, jadi gini, awal-awal saya mau menyampaikan dulu bahwa saya sangat sangat menghormati dan sangat menghargai Partai Demokrat. Dulu. Dari awal tuh saya sangat suka dengan partai ini dalam artian ini partai yang selalu ngusung perubahan. Jadi bagaimana dia mendukung Prabowo Sandi kemarin, ingat ya 2019 bukan sekarang ya, bukan Prabowo yang sekarang tapi 2019. Ya, lalu dia main di koalisi perubahan dan saya sangat suka pada Jansen Sitindaun. Jadi saya sangat suka dengan argumentasi beliau yang sangat cerdas menurut saya, Bang Jansen ya dari Demokrat. Dan untungnya sekarang Bang Jansen tidak ada ngomong nih tentang ini gitu. Jadi nilai beliau di mata saya itu tidak berkurang, nilai Bang Jansen Sitindaun gitu kan. Saya suka dengan narasi beliau yang ya menurut saya sangat cerdas malah gitu kan. Untungnya beliau tidak ikut-ikutan di sini gitu. Atau mungkin saya belum dengar aja begini kan, tapi pada yang saya lihat ini tidak ada beliau ngomong tentang hal ini. Ya, bagus menurut saya gitu. Karena yang lain sudah lah kan. Jadi kita bisa nilai bahwa sebenarnya Nasdem dan PKS itu beda dengan Demokrat. Nah, di mana bedanya? Nasdem dengan PKS itu melihat gambaran yang lebih besar. Mereka adalah partai yang tidak mengutamakan kepentingan mereka, tapi kepentingan rakyat dalam hal ini karena kepentingan mereka kan tentu bisa kita nilai. Apakah mereka ini kepentingannya adalah sama dengan rakyat atau tidak gitu kan? Nah, jadi PKS sama Demokrat itu dengan Nasdem itu sangat mengutamakan kepentingan rakyat. Gimana? Karena mereka tidak ada satupun ya. Fokus mereka itu adalah kader mereka. Ingat, Nasdem punya kader, PKS punya kader, Demokrat punya kader. Ya kan? Nah, tapi Nasdem dan PKS itu tidak sama sekali mengutamakan kader mereka. Mereka bagaimana supaya koalisi ini kan harus goal. Goal itu kan tujuannya kemenangan. Karena dengan ada kemenangan, baru bisa terapkan perubahan. Nggak mungkin dong Anda mau perubahan-perubahan tapi nggak menang gitu kan. Makanya fokusnya Nasdem dan PKS itu adalah, dan harusnya Demokrat juga adalah kemenangan. Gimana caranya kemenangan diraih? Nah, kita tahu nih ada tarik-menarik politik. Yang mana itu ada 3 gerbong besar ya, kepala gerbong yaitu adanya PDI, Nasdem dan juga Gerindra, itu gerbong besarnya. Nah, lainnya itu masih ikut-ikutan gitu kan, masih bisa tarik-menarik. Jadi PKS sama Demokrat masih bisa tarik yang lain, lalu yang di Gerindra sekarang tuh ada Golkar tuh masih bisa tarik yang lain, di PDI itu ada P3 masih bisa tarik yang lain, jadi masih bisa ditarik-tarik gitu kan. Nah, tentu untuk mengurangi kekuatan toko sebelah ya, kita sebut toko sebelah, dan untuk menambah amunisi sendiri ya harus kita tarik itu. Kita harus menang dalam pertarungan tarik-menarik ini. Jadi menjadikan lawan menjadi kawan itu penting sekali. Karena kita tuh kan dalam politik itu harus memperbanyak kawan dan mempersedikit jumlah lawan gitu. Sehingga kita akan menang dalam hal jumlah. Juga tentunya kualitas. Jadi kualitas dan kuantitas gitu. Jadi bukan hanya kualitas tapi juga kuantitas. Nah, makanya perlu tarik-menarik. Semua belum lomba dalam politik. Makanya ada namanya lobby-lobby politik, saling mendekati, saling cawe-cawe, saling negosiasi. Itu hal wajar. Makanya kita beberapa kali melihat kayak sini ketemu sama Puan, Prabowo ketemu sama Megawati, ya kan? Anies ketemu sama Caimin, juga Anies ketemu dengan Cahaya, itu dalam rangka lobby-lobby politik, negosiasi gitu. Nah, jadi untuk itu apa itu dilakukan? Tentu goal utamanya kita lihat. Nah, kita semua sepakat bahwa yang Anies ini kan adalah kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan Nasdem, tapi juga PKS, Demokrat dan kita semua rakyat yang inginkan perubahan. Anies adalah kuncinya di situ. Ya. Jadi Anies itu bukanlah kader partai manapun. Dia adalah seorang yang netral, dalam artian dia tuh tidak ada partai manapun gitu. Nah, beda dengan misalnya kader Demokrat atau bahkan ketuanya yang juga selain ketuanya itu AHY atau dari Nasdem dari PKS itu ada misalnya
kayak apa namanya, mantan gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, atau bahkan ketua PKS kan. Jadi Anies ini adalah calon yang bukan dari salah satu dari partai manapun gitu, netral. Nah, lalu untuk wakilnya, kalau kita ngomong Caimin atau Anies itu jelas adalah perwakilan partai. Nah, perwakilan partai yang Anies dari Anies lagi apa namanya, Caimin dari PKB dan AHY dari Demokrat. Nah, jadi ketika Demokrat mengusulkan Anies, sementara Nasdem dengan PKS tidak mengusulkan kadernya. Jadi mereka tidak menolak Anies, tapi mereka melihat dulu ini tunggu dulu gitu kan. Kita ada hitung-hitungannya. Karena gini, kalau diambil Anies, kalau diambil AHY, otomatis kan tidak ada menambah kekuatan, guys. Karena masih dari toko sendiri gitu. Ngerti nggak maksudnya? Hanya di toko sendiri. Jadi tetap akan bertiga saja gitu. Nggak ada tarik-menarik. Makanya perlu bargaining position. Jadi Demokrat harus ngerti ini ya. Jadi makanya dicari dari yang lain. Mana sih bisa gabung nih? Apakah PKB kah, P3 kah, atau Golkar bahkan? Kalau Gerindra sama PDI udah hampir mustahil lah ya. Bahkan boleh dikata mustahil gitu. Karena beda platform kan, beda tujuan. Mereka inginkan kelangsungan, kita pengen perubahan. Nah, makanya yang bisa tarik dia itu P3, PKB, atau Golkar, atau PAN bahkan. Nah, jadi itu dicari peluangnya. Makanya kata Surya Paloh, tunggu dulu, sabar dulu. Karena kita berusaha nih menggoyang toko sebelah. Jangan hanya bermain di kolam sendiri gitu loh, guys. Jadi sementara Demokrat tidak sabaran. Nah, itulah pasalnya. Demokrat tidak sabaran. Dia tujuannya bukan kemenangan. Karena dia kalau kemenangan tujuannya, dia harus ingat ini adalah harus tarik kubu lawan. Sehingga dengan tarik kubu lawan, kekuatan lawan kurang, kekuatan kita bertambah. Bukan dengan memaksakan dari tapi kalau misalnya nggak ada bisa tarik, oke, baru AHY maju gitu. Harusnya begitu kan hitungannya kan. Jadi kalau tidak ada lagi toko bisa tarik nih, semua toko sudah masing-masing, udah nggak bisa tarik lagi nih, bertiga aja nih, ya sudah baru majukan AHY kan gitu permainan hitung-hitungannya. Tapi fatalnya Demokrat tidak sabaran, makanya di tanggal berapa itu mereka mengancam bahkan. Nah, ini nggak baik, guys. Sudah nggak ngerti gambaran besarnya bagaimana memenangkan pertarungan, mereka malah mengancam, mengatakan bahwa kalau tanggal kalau juga diputuskan tanggal 3 kita akan keluar dari koalisi. Ini kan sudah merupakan ancaman, nggak baik lagi begini caranya. Suatu koalisi itu dibumui ancaman, sementara Nasdem dengan PKS tidak pernah mengancam gitu. Dia hanya mengatakan tunggu dulu. Kita tuh mau mencoba deal dengan toko sebelah. Cuman tentu nggak mungkin dikatakan terus terang. Nanti tahu. Apalagi kita lihat sifat Demokrat kan baper itu. Pada baper gitu kan. Nanti tersebut kalau sempat dibocorkan rahasia, kita kan memang harus gerilya di dalam belakang, guys. Karena kalau sempat misalnya gini, Prabowo tahu PKB digiatin, tentu dia akan memasang strategi counter attack gitu kan. Makanya Prabowo nggak boleh tahu. Nah, itu politik. Ada namanya jalan depan, jalan belakang. Karena hal tertentu harus dilakukan jalan belakang, nggak mungkin semua jalan depan. Kalau sempat nanti Demokrat tahu nih ya, bahkan saya bayangkan kalau Demokrat tahu ini bahaya juga, guys. Nanti dia malah cerita kelepasan gitu kan, karena dia kan biasa baper gitu. Nah, kelepasan dia ngomong, oh ya kita lagi mendekati Caimin nih, Gerindra, PKB. Gerindra dengar, gimana coba? Tentu dia akan cepat jangan-jangan malah Prabowo malah menjadikan Caimin wapresnya, rugi koalisi perubahan. Kenapa? Karena toko yang sebelah yang tarik itu nggak jadi tarik gitu. Makanya itu tidak dipahami oleh Demokrat. Jadi, serasa ya, di situ tuh ada Pak SBY loh, yang saya rasa politiknya sudah luar biasa, tapi nggak tahu kenapa beliau nggak bisa memperhitungkan hal ini. Mungkin karena itu karena baper itu. Kalau orang udah main perasaan politik ini ya, udah main perasaan, udah baper ya sudah kehilangan akal sehat gitu kan, udah nggak bisa lagi lihat gambaran besarnya gitu. Nah, padahal itu memang harus dilakukan dalam belakang, karena kecuali kalau PKB posisinya masih belum nampak kemana-mana, tapi dia sudah jelas dekat ke Gerindra, makanya jalan belakang gitu. Bukan jalan belakang semua negatif ya, enggak. Ini adalah seni berpolitik. Nah, harusnya SBY tahu hal ini, karena dia udah cukup lama berpolitik, udah paham hal ini harusnya kan. Jadi karena terburu-buru itu, karena Demokratnya udah nafsu, guys, udah nggak sabaran menjadikan AHY wapres. Padahal dia harus tahu bahwa masih ada tarik menarik gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Nasdem itu ketika dia mencalonkan Anies ya, juga ketika narik Caimin itu nggak ada hubungan sama kepentingan partainya.
kepentingannya adalah menang. Bagaimana bisa Anies memenangkan pertarungan? Makanya nutupin kelemahan Anies di Jawa Timur yaitu makanya kan yang wacana itu adalah kalau enggak PKB dengan Caiminnya, kalau enggak Khofifah gitu kan. Kalau Yeni kayaknya kurang gitu kan. Karena Yeni ini enggak punya jabatan, enggak punya partai. Yeni Wahid katanya kan cuman ikon Gus Nur itu aja cuman. Tapi kalau Khofifah kan selain ikon juga dia menjabat sebagai gubernur gitu. Elektabilitas lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi lebih pilihannya itu antara Caimin dengan Khofifah gitu kan. Nah, tapi yang mungkin malah Caimin. Nah, itu bagus sekali, bahkan bisa menarik sekaligus partainya gitu, join PKB gitu kan. Kalau mungkin Khofifah kan nggak ikut PKB mungkin. Nah, ini kan suatu hal yang merupakan booster bagi koalisi perubahan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Nasdem dan PKS berbeda dengan Demokrat. Nasdem dan PKS itu mementingkan kepentingan rakyat. Mereka tidak karena buktinya kalau mereka kepentingan mereka pribadi ya kelompoknya mereka akan memilih kader mereka, memaksakan seperti Demokrat. Wah, harus AHY jadi cawapres. Makanya kalau itu bukan suatu keharusan, nggak mungkin mereka ngancam tanggal 3 tuh bahkan keluar dari koalisi, nggak mungkin. Ya, logika aja lah. Kalau Anda misalnya kalau Anda udah mengancam itu pasti Anda berarti memaksa namanya. Karena namanya mengancam itu adalah suatu pemaksaan. Kalau kalau you umumkan segera ini dengan AHY cawapresnya, kita tanggal 3 keluar tinggal koalisi, itu kan suatu ancaman. Itu namanya terburu-buru. Makanya Nasdem pun jadi terburu-buru juga. Jadi ketika sekjennya Demokrat itu di acara di TV One itu mengatakan bahwa kok katanya nggak terburu-buru Nasdem ini, tunggu dulu, tapi kok Caimin buru-buru? Ya karena Anda memburu-buru Nasdem, Anda memburu-buru koalisi, harus tanggal 3 diumumkan, udah kami keluar. Makanya Nasdem merasa ini kalau sempat ya macam-macam gini, kita terlambat, kapal tinggal berdua, tinggal Nasdem sama PKS. Karena kalau nggak cepat juga nanti PKB keburu gabung sama Gerindra. Deal sama Gerindra gimana? Jadi sebenarnya kenapa? Jadi masalah terburu-buru ini kita akan bahas di video berikutnya ya. Kita akan bahas nih terburu-buru itu tadi. Yang penting kita bisa nilai bahwa Nasdem dan PKS adalah partai yang saya katakan ya? Partai yang intinya adalah partai yang tidak mementingkan kepentingan partainya, tapi mengutamakan kepentingan rakyat. Tahu Demokrat jelas dia tidak mementingkan kepentingan rakyat. Dia bahkan mau join katanya ke Gerindra, bahkan PDIP. Nah, ini kacau guys. Kalau bisa Anda mengatakan kepentingan rakyat yang pengen perubahan, Anda malah mau bergabung dengan koalisi yang akan meneruskan pemerintahan sekarang ini, kebijakan amburadul pemerintahan sekarang ini. Bagaimana bisa coba? Makanya respect saya terhadap Demokrat sangat turun jauh guys. Sekarang saya sudah tidak lagi punya respect kepada Demokrat seperti dulu. Enggak. Sekarang udah berubah. Dulu saya sangat respect sekali padahal. Tapi sejak kejadian ini saya tidak respect lagi pada Demokrat. Jadi saya bisa katakan selamat tinggal Demokrat gitu kan. Apalagi kalau nanti saya sampai bergabung ke PDI. Berarti sama saja seperti kejadian Prabowo kemarin. Ketika Prabowo kalah di 2019, harusnya kan dia mengatakan dia akan tenggelam bersama rakyat. Tapi dia malah memilih bergabung kepada pemerintahan. Jadi percuma dong kita tonton dia kemana tuh gebrak-gebrak podium gitu kan. Ujung-ujungnya dia merapat juga pemerintahan. Malah bahkan sekarang akan meneruskan pemerintahan sekarang ini. Ini kan kacau sekali guys. Jadi Demokrat malah mengikuti jejaknya Prabowo. Jadi Prabowo Demokrat sama saja. Gerindra Demokrat sekarang sama saja. Ternyata mereka tuh mengutamakan kepentingan partainya, bukan kepentingan rakyat, Des. Karena Prabowo itu kepentingan rakyat dilanggarnya semua. Yang rakyat pengen perubahan yang dinarasikannya kemarin itu 2019 itu berubah. Jadi Prabowo yang kita kenal dan Demokrat kita kenal bukan yang dulu lagi, tapi mereka sekarang sudah berubah. Sudah saatnya kita tinggalkan Gerindra dengan Prabowo-nya dan Demokrat dengan AHY-nya kita tinggalkan. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai partai yang layak untuk. Dulu saya kagum sekali dengan Gerindra dan Demokrat, kagum sekali saya. Partai musuh perubahan, tapi sekarang tidak lagi. Respek saya hilang sama mereka sama sekali. Kecuali nanti mereka berubah. Kalau sekarang jujur respek saya hilang sama sekali mereka. Kita tetap sekarang harus mendukung total Nasdem, PKS dan PKB. Yang mana ini adalah partai
terutama Nasdem dan PKS ya, yang mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan partainya. Buktinya mereka tidak mengusung kader mereka sama sekali. Yang penting Anies menang, mau siapapun itu cawapresnya. Dan hitungannya lebih kuat kemenangan diraih kalau PKB gabung, meskipun harus mengusung Caimin sebagai wapresnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.